Reno melihat ke arah jendela. Ada sosok wanita berpakaian batik Belanda dengan sosok wajah yang memprihatinkan sedang berdiri di depan kontrakan mereka dengan kedua mata yang berwarna merah dan menatap ke arah Reno. Bahkan lehernya diikat tali yang penuh dengan darah. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Buat kalian yang baru nemu channel ini, saya minta tolong dong untuk di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Buat kalian yang sudah subscribe, saya doakan kalian diberikan rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tidak perlu berbasa-basi lagi. Mari kita mulai ceritanya. Cerita ini bermula pada tahun 2019 awal. Kala itu, Reno baru menikah dengan seorang perempuan yang memiliki kemampuan indigo. Istrinya namanya ini Mila. Sejak dari kecil, dia bisa melihat sosok makhluk halus yang tak kasat mata. Bahkan sampai saat ini, meskipun sudah menikah dengan Reno, dia bisa melihat hal-hal gaib tersebut dan selalu menerima cerita mistis dalam hidupnya. Mila bilang dia mendapat kelebihan ini dari buyutnya dahulu. Sebelumnya, Reno bekerja di salah satu vendor resmi bengkel yang ada di Jawa Timur. Pada 30 Desember 2019, dia memutuskan untuk resign dan kerja dari saran temannya yang ada di Jakarta. Kedua pasangan suami istri, dia berangkat ke stasiun dan berangkat pada pukul 3 sore. Reno nanya nih ke Mila yang masih sibuk menata baju dalam koper. Mila, apa semuanya sudah masuk ke dalam koper? Iya mas, Mila bingung mana aja yang harus dibawa. Oh gitu, bawa secukupnya aja. Ketika sudah sore, Reno dan Mila sudah berada di stasiun kereta api. Tepat pukul jam 3 sore, mereka pun masuk ke gerbong kereta dan duduk sesuai dengan tiketnya. Saat berangkat, Reno tidak sengaja melihat keluar jendela dan dia kaget. Di luar jendela ada sosok berjubah hitam misterius yang melambaikan tangannya ke arah kereta kemudian menghilang. Setelah melihatnya, Reno segera mengucapkan doa agar sosok tersebut bukanlah pertanda buruk bagi keluarganya. Singkat cerita, mereka telah tiba di Jakarta pada pukul 4 pagi. Reno dan istrinya langsung pergi ke kontrakan barunya kan, yang sudah dipesankan oleh temannya, dengan pergi menggunakan mobil online. Saat di perjalanan, anehnya Reno menyadari bahwa supir ini sesekali melirik dari kaca spion dan bertanya, Dari Jawa ya? "Iya pak, dari Jawa Timur." Yang bikin Reno aneh, kenapa mobilnya ini seperti sengaja dimainkan. Karena jalannya bergoyang, kayak sengaja aja gitu. Mainkan gas, mainkan rem. Karena merasa aneh dengan perilaku sopir ini, Reno kembali ngecek alamat yang dia tuju dari aplikasi Google Map. Dan terlihat mobil yang mereka tumpangi menyimpang dari jalur dan tidak sesuai aplikasi. Loh, kok ini di sini pak? Seharusnya lurus. Diam aja, saya mencari jalan tikus biar cepat sampai. Reno hanya diam kan sambil melihat map. Sedangkan istrinya dari tadi sudah ketakutan karena takut ada hal yang terjadi di dalam mobil. Sampai akhirnya setelah melalui jalan itu, aplikasi kembali menunjukkan jalur yang benar. Reno pun akhirnya lega di sini. Setelah sampai di alamat yang sesuai, Reno yang hendak mengeluarkan beberapa uang tunai dan memberikan kepada sopir. Sopirnya ini ternyata wajahnya menyeramkan, memiliki wajah yang sedikit hancur, dengan leher yang memiliki luka lebam, juga dengan kondisi tangan melepuh seperti terkena cairan air keras. Ngomong di sini sopirnya, Cepat keluar kalian. Reno dan istrinya diam ketakutan dan keluar dari mobil, serta berlari menuju kontrakan baru mereka. Terlihat gerbang dan kayu bertulisan kontrakan Mawar. Reno pun berteriak di sini, memanggil temannya, tapi nggak ada jawaban. Reno masih berusaha dengan menelpon temannya, sama sekali nggak ada jawaban. Reno dan istrinya hanya masih bisa berdiri dan menunggu sambil menatap beberapa rumah
yang berhimpitan di depannya. Reno pun melirik ke sana kemari sambil melihat siapa tahu ada yang bisa menolong mereka, tapi tidak ada. Sampai akhirnya Reno melihat ada pos kamling tanpa penerangan. Mereka pun segera menuju ke sana. Namun, tempat itu seperti tidak digunakan lagi dengan kondisi yang kotor dan berantakan. Tidak pedulikan, tapi istrinya ketakutan dan Reno hanya bisa menjawab untuk menenangkan istrinya saja. Kalau mereka ini akan baik-baik saja, jadi gak usah takut. Belum lama mereka mencoba memejamkan mata untuk niat istirahat. Istrinya teriak nih, ada sesuatu yang merayap di kakinya. Reno pun bergegas melihat dengan senter HP. Ternyata memang ada kelabang yang merayap di kaki istrinya. Saat Reno bergegas untuk menghilangkan kelabang tersebut, malah kelabangnya bertambah semakin banyak. Istrinya ini langsung ketakutan dan langsung berdiri dia, lompat-lompat menjauh dari tempat itu. Akhirnya Reno dan Mila kembali ke gerbang kontrakan yang tadi dan jatuh tertidur di sana sampai tidak sadar waktu sudah pagi. Saat pagi ada seorang nih yang bangunin mereka dan ternyata itu adalah Rama, temannya Reno. Rama pun nanya di sini kenapa mereka tidur di gerbang. Reno yang melihat Rama langsung terhentak berdiri dan dia ngomong di sini, "Anjing lu, kamu nggak bisa dihubungi sama sekali." Rama di sini hanya ngomong maaf aja dengan berbagai alasan. Reno dan istrinya sudah masuk ke halaman kontrakan ini. Kontrakan ini memiliki lahan yang luas hingga ada 10 kontrakan yang terdiri dari 3 petak dengan kondisi yang masing-masing sudah memiliki gazebo dan tembok yang tinggi. Reno berceritakan semua kejadian yang dialami. Rama tidak mempercayainya. Alah, omong kosong. Gak mungkin ada hantu seperti itu di kota besar seperti ini. Mungkin aja karena kondisi fisik supir emang seperti itu. Jangan suujon kamu. Reno pun mengiyakan aja, mungkin masuk akal, supirnya punya fisik begitu. Dia menceritakan juga tentang pos kamling banyak kelabang itu. Rama heran di sini. Masa gak ada pos kamling loh di sini? Aku sudah 2 tahun di sini. Mungkin kamu kelelahan aja di jalan. Namun, Reno merasa kejanggalan ini sangat aneh, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Reno masih berjalan ke kontrakannya dan melihat kalau kontrakan dia berada di ujung dan berhadapan dengan sebuah gudang yang berantakan. Ram, masa aku ditempatkan dengan kontrakan yang kayak gini sih? Aku mau ke depan itu aja kontrakannya, atau yang lain aja. Ah, kamu takut? Kontrakan di sini semuanya sudah penuh. Apalagi mencari kontrakan yang lain di kota besar kayak gini sangat sulit. Udah kamu di sini aja. Reno pun tidak bisa menjawab dan mengiyakan saja perkataan dari temannya. Kontrakan Rama pun tepat berada di samping Reno dan mereka kembali masuk ke kontrakan masing-masing. Reno dan Mila yang sudah masuk ke kontrakan pun segera beristirahat. Reno menyuruh Mila untuk segera mandi dan beristirahat. Mila pun mengiyakan dan masuk kamar mandi. Belum lama Mila di kamar mandi, Reno mendengar teriakan istrinya dari arah kamar mandi ini dan segera menyusul si Mila. Ternyata lagi-lagi Mila melihat ada kelabang, tapi kelabang ini besar serta menggigit kaki istrinya. Ukurannya lebih besar daripada yang semalam dia lihat di pos kamling. Reno pun memukul kelabang itu sampai mati. Mila ketakutan, dia langsung keluar dari kamar mandi itu. Tiba-tiba dia ngomong di sini, Mas, apa mungkin ini pertanda, Mas? "Wes, nggak apa-apa, jangan kepikiran hal buruk." Padahal Reno juga merasakan ada hal-hal aneh di sini. Betul, Mas. Bahkan tadi saat aku mandi pun aku mencium bau anyir. Aku merasa seperti lagi diperhatiin. Mungkin itu baunya dari kebun belakang, Dek. Reno pun memastikan tidak ada keanehan dari lingkungan tersebut. Keesokan harinya, hari pertama Reno kerja, dia berangkat menuju kantor barunya bersama Rama. Dia pun pamit nih dengan istrinya. Untuk berjaga-jaga, dia bilang ke Mila kalau saja dia takut, dia menyuruh untuk menyalakan seluruh lampu yang ada di rumah. Reno pun bergegas duduk di jok belakang motor Rama. Saat di perjalanan keluar gerbang, dia kembali memastikan pos kamling yang sebelumnya. Dan ternyata
tempat itu tidak ada pos kamling. Benar apa yang dibilang Rama. Semuanya sudah berubah menjadi material batu. Pada saat di kantor, pekerjaan begitu banyak dan harus lembur. Dia khawatir sama Mila dan menanyakan dia melalui WhatsApp bagaimana keadaan dia di rumah. Reno pun lega, ternyata istrinya baik-baik saja di kontrakan itu. Pada saat malam, Reno kembali chat dengan istrinya karena dia pulang sekitar jam 12 malam. Saat di perjalanan, dia heran nih sama HP-nya karena nggak ada balasan dengan istrinya. Reno berpikir kalau istrinya sudah tertidur aja. Reno yang sudah sampai di depan rumah mengetuk pintu 3 kali dan memanggil nama istrinya, tapi nggak ada jawaban. Sampai akhirnya istrinya membuka pintu dan dia kaget. Astagfirullah, kamu siapa? Mila, kamu kenapa Mila? Ini aku loh suamimu. Astagfirullah. Lalu tadi siapa di dalam? Siapa mas? Hah? Siapa? Ada kamu masuk tadi ke kamar mandi. Kata Mila kan dengan wajah yang sangat kaget. Reno dan Mila langsung bergegas melihat kamar mandi. Tapi di kamar mandi gak ada siapa-siapa. Lalu siapa dong yang menyerupai suaminya Mila? Keesokan harinya, Reno kembali kerja seperti biasa. Saat di perjalanan, dia nanya kepada Rama mengenai kejadian di kontrakannya itu. Rama sepertinya tidak peduli dengan cerita Reno. Dia hanya berkata, Mungkin itu adalah perkenalan. beruntungnya pekerjaan di hari itu cepat selesai, hanya sampai sore hari. Jadi, Reno bisa langsung pulang dan menemani istrinya. Tidak ada apa-apa yang terjadi hingga malam jam 9. Tapi setelah itu, tiba-tiba ada yang melempar batu yang membuat kaca jendela pecah. Reno pun kaget di sini, langsung tersentak dan memeriksa keadaan di luar. Saat hendak melihat ke arah jendela, tiba-tiba lampu di rumah mereka semuanya padam. Reno melihat ke arah jendela. Ada sosok wanita berpakaian batik Belanda dengan sosok wajah yang memprihatinkan sedang berdiri di depan kontrakan mereka dengan kedua mata yang berwarna merah dan menatap ke arah Reno. Bahkan lehernya diikat tali yang penuh dengan darah. Sosok ini terus menggedor jendela kaca rumah. Istrinya di sini bangun nih mencari masnya. Mas, Astagfirullah. kenapa mas? Enggak deh, enggak ada apa-apa. Reno kembali menyalakan lampu rumahnya karena itu jelek aja. Terus dia menceritakan kepada Mila agar lebih waspada. Besok harinya saat Reno pulang kerja, Mila bercerita saat dia belanja sayur, ada seorang ibu-ibu dari salah satu penghuni rumah ngomong kalau rumah yang ditempati Mila itu awalnya adalah gudang dan sudah lama tidak dihuni oleh manusia. Ibu ini ngomong kepada Mila untuk lebih berhati-hati, apalagi pada saat Mila sedang sendirian di rumah. Mila yang mendengar itu pun langsung mendadak ingin pindah. Keesokan harinya, Reno bercerita ke Rama untuk sekedar membantunya pindah ke tempat lain. Dan Rama tetap aja tidak peduli dengan yang mereka katakan. Tunggu aja lah, sampai bulan depan sudah habis kok. Reno yang tetap ingin pindah pun bergegas ke rumah pemilik kontrakan dan bertanya mengenai kebenaran bahwa kontrakan ini dulunya adalah gudang yang tidak berpenghuni. Ibu kontrakannya ini tidak bisa ngelak lagi dan mengatakan dia yang meminta Rama untuk mencari penghuni baru menempati kosan itu. Ternyata Rama mengetahui kabar itu, sengaja menyembunyikannya semata-mata agar dia mendapatkan komisi dari ibu pemilik kontrakan itu. Reno yang tak terima itu pun langsung pergi ke kontrakannya dan bergegas memasuki barang-barang ke koper bersama istrinya dan memutuskan untuk resign dari kantor. Reno dan istrinya karena sering terganggu di kota itu kembali pulang ke kampung halamannya yang ada di Jawa Timur. Reno juga tidak menghiraukan telepon dari Rama karena kali ini dia sudah benar-benar kecewa dengan apa yang Rama lakukan. Akhirnya dia pulang ke Jawa Timur dan dia tidak mengalami hal-hal aneh lagi. Reno dan istrinya ini hanya bertahan sekitar 1 mingguan aja.
So, begitulah ceritanya dari Rintihan Misteri. Kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan jangan lupa like. Serta kalau kalian punya cerita horor nyata yang bertemakan kontrakan horor, kosan horor, serta rumah horor, kalian bisa kirim ke Instagram saya yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.